Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhana wa mu'allimina talabatana wa talibatina min lailatina hadhihi ila yaumil akhir. Amma ba'd. Hadratil aba al-mahbubin wal mukarramin, hadratil asatidz al-aizza wal ajilla wal aba wal hujjat wal hukama, hadirin wal ikhwan wal ummahat al-mahbubat wal mukarramat wal asatidz wal asatidah, jamaah majlis mahabbatir rasul sekumpul Darul Mukhtar yang senantiasa di dalam riayatillah wa hifdih wa aunih wa taufiqih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam ini masih di dalam limpahan anugerah nikmat yang luar biasa ya. Kita masih diberi kesempatan dengan tambahan umur sebagai bekal kita, modal kita untuk menuju kampung akhirat ya. Kampung setelah kehidupan di dunia yang fana ini, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Begitu juga di dalam nikmat, di mana kita masih di dalam nikmatil Islam wal iman wal ihsan, nikmat taujihat, irsyadat, taufik wal hidayat, alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat luar biasa dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang banyak ini hanya sekedar untuk memenuhi perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita mau bicarakan nikmat-nikmat Allah nggak mampu ya ikhwan ya, sebagaimana Allah sudah jelaskan ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian semua ya, berserikat untuk menghitung ya, nikmat Allah, satu nikmat ya, satu nikmat aja dibahas ya, saking luasnya nikmat itu, yang mana ya, hakikat itu nikmat yang dimaksud oleh Allah pada hakikatnya, begitu luasnya itu nikmat, niscaya tak mampu menghitung nikmat itu kata Allah. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, ini hanya sekedar untuk memenuhi perintah Allah. Begitu juga nikmat apa kita pada malam ini, kita berada pada bulannya Allah, bulan Syahra Rajabil Rajab, Syahra Rajabil Asam, Syahra Rajabil Asam, Syahra Rajabil Haram. Masya Allah, bulan Rajab ini bulannya Allah. Tentu kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, berarti ini bulan ya, la ya'lamu haqiqataha illallah. Enggak tahu hakikatnya ini ya, rahasianya, keutamaannya kecuali Allah. Kenapa enggak diambil daripada bulan-bulan yang lain ya? Nah ya, maka ini menjadikan satu miftah ya, kunci ya, daripada ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagaimana as-salafun shalihin mengatakan, barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab, maka dia akan diberi taufik oleh Allah, amin, sehingga dia akan bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban, akan bisa menjaga kehormatan bulan. Nah, berarti insya Allah panjang umur ya. Nah, tetapi harus tahu menjaga kehormatan ini bagaimana ya kawan. Menjaga kehormatan, menjaga kesucian daripada kehormatan ini, bulan yang luar biasa, mulianya di mata Allah, agungnya di mata Allah ya, yang mana kita harus ya, agungkan ya, karena
Allah mengagungkan dan Rasulullah mengagungkan, ya. Allah memuliakan, menghormati ini bulan, dan Rasulullah juga menghormati dan mengagungkan ini bulan. Maka kita sebagai umatnya, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus, ya, ikut mengagungkan, memuliakan dan menghormati ini bulan. Jangan sampai kita berani-berani bermaksiat kepada Allah di bulannya Allah. Bulan-bulan Allah ini ada 12, minha arba'atul hurum, 4 diantaranya bulan haram. Dibilang bulan haram, pertama, 1, karena diharamkan pada bulan-bulan haram yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, melakukan peperangan atau pertumpahan darah, ya. Kecuali apabila, ya, musuh itu terlebih dahulu di dalam memerangi kita, baru larangan haram ini gugur, ya. Ya, kita harus menjawab, kita harus melawan, nggak boleh kita diam walaupun bulan haram, ya. Kita nggak melakukan aniaya, tapi kita terus dianiaya, bahkan kita diperangin, dibantai, nggak boleh diam walaupun bulan haram, ya. Yang kedua, dibilang bulan haram, ya, lantaran dosa yang diperbuat oleh seorang hamba pada bulan-bulan haram ini sangat dahsyat dosanya, ya, nggak bisa disifati dengan dosa-dosa yang diperbuat di luar bulan-bulan haram. Allahu Akbar, ya. Makanya orang yang menyucikan bulan Rajab dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, ya, sekalipun sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Amin, ya. Begitu juga menjauhi larangan-larangan Allah, ya, sekalipun daripada hal-hal yang dimakruhkan dalam agama Allah, ya. Ini menjaga kehormatan. Makanya nggak gampang ini menjaga kehormatan, ya. Nah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah sekalipun yang sunnah-sunnahnya. Amin, ya, semaksimal mungkin, semampu mungkin, ya. Artinya, ya, betul-betul ada, ya, pengagungan, ya. Nah, dan begitu juga siapa yang mengagungkan, ya, bulan ini, maka dia akan memperoleh, ya, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. At-Taufik ini kata Habib Zain, ya, gak ada lagi yang Allah turunkan yang lebih mulia dari atas langit ke muka bumi daripada At-Taufik. At-Taufik, ya, kerestuan Allah kepada hambanya, keridhaan Allah terhadap hambanya. Kalau Allah udah kasih At-Taufik, berarti ini orang udah insyaallah min ahli jannah. Amin, ya. Nah, maka bagi siapa yang bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban, ya, berkat dia, ya, mendapat taufik, ya, lantaran dia menjaga kehormatan bulan Rajab, maka dia, ya, akan diberi taufik oleh Allah Ta'ala hingga dia bisa menjaga kehormatan bulan Ramadan. Bagi siapa yang menjaga bulan Ramadan, kehormatan bulan Ramadan, maka dia akan, ya, lantaran berkat dapat taufik, ya, berkat menjaga kehormatan bulan Rajab dan Sya'ban, maka dia dipelihara oleh Allah sampai Ramadan berikutnya. Insya Allah berarti panjang umur. Amin. Karena apa? Dikatakan dia akan dijaga oleh Allah sampai Ramadan berikutnya. Masya Allah, ya. Nah ini, ya, jadi di sini, ya, ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali, di mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, man shoma salasata ayyamin mutatabi'atan al-khamisa wal jum'ata wa sabta min syahri haram ba'adahullah, ya, minan nar. Ya, fi riwayatin kutiba lahu, ya, fi kulli yaumin ibadah tis'ina bitis'imi'ati amin. Ya. Barang siapa yang puasa 3 hari berturut-turut, hari Kamis, Jumat dan
Sabtu. Kamis, Jumat, dan Sabtu secara berturut-turut pada bulan-bulan haram. Jadi bukan hanya Rajab, bulan-bulan haram ini 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka dia dijauhin oleh Allah dari api neraka. Amin. Dalam riwayat juga ya dikatakan bahwa dia diberi pahala ibadah setiap harinya selama ibadah selama 900 tahun lamanya. Amin. Ya. Dan bulan Rajab ini luar biasa, ya. Makanya dibilang bulan Allah, sampai hebatnya Rasulullah SAW diundang oleh Allah Ta'ala, diundang untuk dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, berjumpa dengannya. Alhamdulillah. Nah, inti dari perjumpaan ya Nabi ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini ya, di mana Allah akan kasih hadiah istimewa yang enggak boleh hadiah ini melalui perantara malaikat. Coba pikirkan ya, sejenak kita mikir nih. Ini Nabi dapat hadiah khusus dari Allah untuk Nabi dan kita umatnya. Paham enggak? Ini hadiah yang Allah akan kasih kepada Nabi dan umatnya, nggak boleh melalui perantara makhluk yang terdekat kasihnya, malaikat Jibril sekalipun, nggak boleh. Dan nggak ada seorang pun yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menatap wajah mulianya ya, sebelum yaumil kiamah, kecuali Habibullah, junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk menerima apa? Untuk menerima ya iqamatus shalah, penegakan sholat. Masya Allah. Jadi amanat sholat ini bukan main-main ya ikhwan ya. Amanat sholat ini bukan main-main. Makanya sholat ini ya paling dicintai oleh Nabi, amal badan yang pertama dalam Islam ya. Amal badan dalam Islam yang pertama, bayangin ya. Bukan amal badan yang lain, bukan puasa, bukan pergi haji, belum ya, bukan silaturahim ya, bukan sedekah dan lain sebagainya. Tapi amal badan yang pertama adalah mendirikan sholat. Nah, coba. Maka sholat ini kalau kita perhatikan ya, kita ini pengen nggak rezeki kita diluasin, digampangin, urusan dimudahin, hajat-hajat digobur, pengen nggak? Masya Allah, perhatiin sholat ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Amin ya. Ini sekarang udah umatnya Nabi banyak yang ya, ngeremehin sholat. Kalau orang yang ngeremehin sholat, sebaliknya segala urusannya susah, sulit ya, rezekinya seret, hidupnya menderita ya, segala urusan ya, gak pernah beres. Naudzubillah min. Coba. Karena apa? Sholat ini haknya siapa? Habib mau nanya, sholat ini haknya siapa? Haknya Allah. Haknya Allah. Kenapa kok orang berani-berani ngeremehin hak-haknya Allah? Apa haknya kita ini lebih utama dari haknya Allah? Nah, pertanyaan ini. Betul gak? Apa haknya kita ini lebih utama sehingga kita ini ya bisa ya ngambil ringan urusan sholat? Ini haknya Allah, bukan main-main ini ya. Afdhalul hukum hakullah, paling utamanya hak-hak adalah haknya Allah. Ini sekarang orang banyak meremehkan sholat, dan sholat ini, amanat ini Allah turunkan pada bulan Rajab. Alhamdulillah, Masya Allah.
Bahkan ya, pada tanggal 27 ya, siapa yang puasa pada tanggal 27 ya, maka ya, ditetapkan ya, pahala puasa kutiba lahu sawabu siyami sittina syahra, ditetapkan baginya pahala puasa selama 60 bulan. 60 bulan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun puasa setiap hari, gak pernah berhenti puasa, diterima. Amin. Insyaallah. Ini puasa sebulan aja udah ngos-ngosan gitu ya. Betul gak? Ya. Nah begitu juga ya, bertepatan ini alhamdulillah besok ya, Ayyamul Bid, hari-hari putih ya. Setiap bulan itu ada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Jadi pas besok percis bertepatan tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Siapa yang setiap bulan ya sholat ya, puasa ya, pada hari Ayyamul Bid 3 hari pertengahan ini ya, setiap bulannya, berarti dia ini dalam riwayat ya, yang ditahrij dalam hadis Ibnu Dawud, Abi Dawud dan Ibnu Majah ya, dan begitu juga daripada ya, Imam Ghazali, begitu juga banyak daripada ya, sebagian ya, para perawi hadis, di mana sama kata Nabi, dia mendapatkan pahala puasa selama setahun, puasa selama setahun. Insyaallah. Ayyamul Bid 3 hari. Enteng gak? Enteng. Ngomongnya enteng ya. Pelaksanaannya terus terang sekarang buat kita orang sekarang ini berat, karena kita belum dapat at-taufiq, belum dapat at-taub. Makanya kita selalu memohon ya Allah, Allahumma inna nas'aluka at-taufiq, berdoa itu minta sama Allah, minta taufiknya, minta hidayahnya ya, minta supaya semangat ibadah ya. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya, golongan kami ini orang-orang yang girang mendirikan sholat. Di dunia ini sama Nabi yang dicintai cuma 3 aja, gak ada lagi, cuma 3. Hubbiba ilayya min dunyakum salas, yang aku cintai daripada dunia kalian ini cuma ada 3. Apa? Ya, abdi pakai aroma nih, aroma sunnah Nabi, murah ya kawan, betul gak? Ya, 20-30 ribu kita bisa pakai, dapat pahala banyak gak? Enak gak? Masya Allah ya. Coba ya. Coba kalau kita ngasih orang pengemis 20 ribu, segini cukup gak? Cukup gak? Maaf nih, gak cukup ya. Dikasih 1000-an udah kurang nih, bener gak? Ya. Dikasih gopean disumpahin, bener gak? Subhanallah ya. Coba ente sedekah ini yang paling dicintai oleh Nabi, atib ya enggak? Ngajak orang untuk membahagiakan hati Nabi. Amin. Nah, yang kedua apa ya? Penisa ya enggak? Nabi itu ya, menghormati wanita. Dulu wanita-wanita ya di zaman jahiliyah itu jadi budak-budak yang terhina ya, dijual di pasar-pasar. Perempuan itu dijual di pasar-pasar, dibeli ya, perbudakan ya. Kayak beli motor, beli kambing sama ya. Ada dapat kendaraan ya, ada harganya. Perempuan dulu ada harganya ya, tawar menawar ya. Makanya dengan datangnya Nabi ya, Nabi mengangkat harkat martabat kaum wanita. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa? Karena ada surat An-Nisa. Alhamdulillah, Masya Allah
Nabi memuliakan karena Allah, ya. Hormati ini wanita-wanita, jangan dolim terhadap wanita, betul nggak? Maka Nabi juga berjuang untuk mengangkat kehormatan kaum wanita. Amin. Itu. Ya. Nabi ini kawin-kawin bukan karena maunya dia, bukan. Allah yang perintahin untuk mengawinin ini, perintahnya Allah. Paham nggak? Jangan dibilang Nabi ini orangnya poligamis, betul nggak? Ya. Allah yang perintahkan Nabi, dan ibu-ibunya dan istri-istrinya Nabi, kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi, ya, adalah ibu-ibu mereka semua, ibu-ibu kita. Amin. Jadi kita nggak boleh ngawinin istrinya Nabi setelah wafatnya Nabi, nggak boleh, karena itu ibu kita. Amin. Dan paling mulianya ibu. Amin. Masya Allah. Nanti kita ketemu Siti Khadijah, ya kan, nenek kita, ibu kita, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Amin. Ya, ini ibu-ibu kita, katanya Allah Ta'ala, ibu-ibu. Masya Allah, mulia istri-istri Nabi. Makanya mereka yang mau mikirin dunia, ya, yang mau menghinakan dirinya setelah mendapat kehormatan menjadi istri Nabi, silakan. Takut turun dari ayat Allah. Siapa yang mau, ya, mau yang dicintai hanya harta benda, mau ribut urusan harta benda, silakan cerai, kasih, ya. Nah, bagiannya ceraiin yang baik. Gak ada yang mau dicari sama Nabi, betul gak? Jadi wanita terhormat, ya, terus mau macam-macam, sadar semua, ya enggak? Nah, begitu. Jadi kalau ada orang bilang Nabi ini orangnya suka kawin segala macam, itu bukan kemauannya dia, perintah Allah. Di situ ada rahasia-rahasia yang mana juga itu menjadikan satu dalil bahwa kita dibolehkan oleh Allah Ta'ala bagi laki-laki untuk mengawini lebih dari satu. Kalau Nabi istrinya satu, berarti itu udah gak boleh kawin lagi, teh. Paham gak? Paham gak? Nah, makanya dibolehkan 2, 3, 4, ya. Tapi wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, gauli istri-istrimu dengan cara ma'ruf. Ma'ruf dalam hukum Islam, bukan ma'ruf menurut, ya, adat, tapi ma'ruf menurut ibadah. Gitu. Paham gak? Ya. Nah, khairukum li ahli, ya. Wa ana khairukum li ahli, ya. Berbaik-baiklah kalian di antara kalian ini, ya. Berbaik-baiklah di antara kalian, ya, kepada keluarga kalian, dan aku adalah orang yang terbaik, ya, terhadap keluargamu. Masya Allah, ya. Nah, makanya bagaimana Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad, benar gak? Ya, Masya Allah, di dalam mendidik keluarga-keluarganya, Masya Allah, ya. Nah, kita belajar, ya, daripada kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana, ya, rumah tangganya Nabi Muhammad bisa sukses. Amin. Nah, kita sebagai umat Nabi jangan ngikutin, ya, pelajaran orang-orang musuh-musuh Islam, ya. Istri-istrinya, ya, dididik baik, sebagaimana Allah Ta'ala bilang, ku anfusakum wa ahlikum nar, diajak sholat berjamaah, bukan hanya cuman alhamdulillah ente istrinya berapa? 4, ente berapa? 2, wah, main banyak-banyakan, bukan begitu. Ente tanggung jawab, nanti tanggung jawab, betul nggak? Ya. Nah, boleh ente nikah kalau ente mampu, dohir batin boleh, dohir batin. Jangan satu aja belum beres mau melangkah, nggak jelas ente, ya nggak? Ini nafsu semua nggak beres, tanggung jawab nanti ente, betul nggak? Nah, ya. Nah, jadi sekarang membahas sholat yang ketiga, yaitu, ya, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Yang ketiga yang dicintai oleh Nabi adalah, ya, mendirikan sholat dijadikan sebagai apa? Ya, qurratu ain, ya. Masya Allah, ya, penyenang mata, kenikmatan hati, Masya Allah, penyejuk jiwa, ini sholat. Jadi kalau kita mau nyenengin hati Nabi, kita sholat. Amin.
banyakin sholat, ya, dikit-dikit sholat sunnah, amin. Sholat sunnah subuh aja, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa min. Hebat ya umatnya Nabi. Sholat sunnah subuh yang kita terus dawamin itu di mata Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Bingung nggak ente? Ente, masya Allah, kita ini udah recehan aja berebut, betul nggak? Recehan berebut, ya, sampai berantem gara-gara recehannya dunia berebut, betul nggak? Ya, tapi nggak pernah kita ini cemburu, ya, masalah sholat. Padahal, ya, sholat tahajud 2 rakaat, ya, masya Allah, diangkat derajatnya, ya, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah. Dan di antara waktu-waktu malammu, ya, ente bertahajudlah kepada Allah, ya, sebagai amalan tambahan ente, ya, untuk supaya apa? Nah, asallahu ya ba'atsa rabbuka maqamam, diangkat kita derajat kita, ya. Dan orang yang mau wibawah itu haibah itu harus tahajud. Kalau nggak punya tahajud nggak bakal hebat, kita nggak bakal wibawa kita di mata manusia, ya. Jangan malam nonton bola mulu, bola minggir, amin. Ini bulan Rajab, tadi Habib katakan, siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab, maka dia akan diberi at-taufik, hadiah oleh Allah, dari Allah. Kemuliaan yang Allah turunkan dari atas langit yang tidak ada yang lebih hebat daripadanya, at-taufik. Kalau ente dapat dunia dan isinya aja sudah hina di mata Allah, ya, dibandingin dengan sholat ente 2 rakaat itu masih lebih dicemburi oleh Allah ketimbang dunia dan seisinya. Apalagi cuma recehan-recehan, betul gak? Apa? Recehan dunia ini semua recehan, jifah, ya. Buat apa kita mau dolim, mau, ya, mendolimi sesama saudara kita lantaran dunia? Apa? Ya, jangan sampai ente punya urusan dunia yang hina. Jangan sampai urusan dunia apalagi harta orang nempel di diri ente, ya, maaf deh, ya, hina, ya. Kalau ada bangkai tikus di rumah, ya, kita keluarin nggak? Kira-kira mau nggak ente? Ada tetangga ente punya bangkai tikus, Pak, kalau mau buang di rumah aja. Ini orang beres nggak ini? Hah? Mudah-mudahan selamat ya, amin. Betul gak? Imam Syafi'i mengatakan dunia itu jifah. Imam Syafi'i mengatakan dunia itu jifah. Apa jifah? Bangkai. Paham? Bayangin. Sampai kata Imam Syafi'i, anjing aja itu, ya, enggan merenggut itu bangkai. Anjing mau merenggut kalau, ya, daging yang nempel di tulang itu masih baru, nggak bau. Kalau udah bau jadi bangkai, bau. Anjing. Tahu anjing belum? Kenal sama anjing nggak? Kenal itu. Kenal sama anjing. Masya Allah, temannya anjing kali ya. Mudah-mudahan selamat, amin. Ya. Jangan kalau ditanya kenal sama anjing, kenal Bib loh, temen ente. Ana nggak kenal Bib, cuman ana tahu. Begitu jawabnya, bener nggak? Ana nggak kenal, tapi tahu. Nah, kira-kira dengerin dulu nih. Jangan merasa bangga dulu. Jangan ente hinain anjing dulu. Anjing memang binatang najis. Cuman anjing nggak masuk neraka. Bahkan ada anjing yang masuk surga. Coba lihat. Nah, pikirin nih, tenang dulu, jangan ngata-ngatain anjing dulu, jangan sebutkan itu sama anjing. Ya. Anjing ini nggak bakal masuk neraka, nggak ada anjing masuk neraka. Kalau orang yang muslim masih banyak nggak masuk neraka? Nah, apa? Ente udah merasa aman dari neraka ente? Kok ente ngeremehin anjing?
Udah ente merasa ente udah ada jaminan nggak dari Nabi bahwa ente semua ahli surga? Amin. Cuman ada jaminan nggak? Kuatirnya ngetem dulu kan neraka. Nah bahaya nggak? Kalau ngetemnya 1 hari aja itu 1000 tahun ya kawan. 1 hari dibakar sama api yang nggak bisa disifati dengan api dunia, udah nggak bisa. Ya, udah nggak bisa dibayangkan. Ya. Makanya kita minta rahmat Allah supaya dijauhin dari api neraka. Amin. Itu tadi itu hadis. Siapa yang berpuasa 3 hari besok, amin. Besok. Sekarang sebentar lagi, ya, makan, niatin sahur. Kalau pulang masih jam 2 masih hidup, makan lagi, amin. Ya. Ya maksudnya hidup itu nggak tidur, paham nggak? Ya. Nanti jangan terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang. Ya. Jadi ya, kalau masih kurang makannya nanti ya, nanti jam 2 sahur lagi, amin. Tapi sekarang pulang kecapean tidur bangun subuh berarti udah nggak sahur lagi kan? Dari sekarang niatin sahur, ya, niat puasa, ya, apa? Puasa Rejab, puasa Bid, betul nggak? Nah, sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu, ya, 3 hari. Siapa yang puasa 3 hari dijauhin dari api neraka, sama seperti setiap harinya ibadah, dapetin pahala ibadah 900 tahun, amin. Udah puasa 3 hari setiap bulannya ente dapat seperti ente pahala puasa selama setahun, hebat gak? Nah ini ente cemburu ini omong-omongannya Nabi, amin. Supaya kita nanti kumpul sama Nabi, jangan ngikutin setan-setan. Umatnya Nabi kok ngikut setan-setan? Nanti umatnya Nabi apa umatnya setan? Ya, ikut sama Nabi Muhammad, cemburu sama Nabi Muhammad, ya, cemburu sama Nabi Muhammad, ya. Nah, sampai kata Nabi, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa dari umatku yang masih konsisten ibadahnya, terus ikut Nabi, perjuangannya Nabi, terus sunnah Nabi dihidupin, amin, bela agamanya Nabi sampai akhir hayatnya, betul nggak? Nah, apapun resikonya, betul nggak? Masya Allah, ya, dia dapetin pahala orang yang mati syahid, amin. Tuh lihat, marenan 6 syuhada, betul nggak? Ikut sama ulama, ikut sama habibnya, betul nggak? Nah, ini bukti kecintaannya sama gurunya, apapun resikonya, betul nggak? Dia mati syahid, alhamdulillah, masya Allah. Mau didolimin kayak mau apapun, ya, hukum mau berlaku nggak berlaku di dunia nggak ada urusan. Yang penting dia insya Allah syahid, amin. Nah, masya Allah. Orang yang menimba ilmu seperti antum datang ke majelis, ya, mati dalam keadaan mati syahid, amin. Tuh tadi di TV ada, ya, di daerah mana itu Habib dengar, ya, tanah longsor pesantren Putri, 6 orang, ya, kena musibahnya, yang 5 meninggal, yang 1 luka-luka. Santriwati syahid, alhamdulillah syahid. Udah matinya itu orang tuh macam-macam, matinya orang sebab-sebabnya mati macam-macam, ya, nggak nungguin corona, kelamaan nungguin corona, betul nggak? Masih di swab, masih karantina 15 hari, kata malaikat lama banget ya 14 hari, betul nggak? Ya. Terus malaikat Israel ngetem gitu, nungguin. Udah belum Pak? Aja ente, ya. Nah, pokoknya itu mah bangun nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, ya, Engkau hidupkan kami lagi, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau kasih modal lagi untuk kami ibadah kepadamu. Dikasih untuk ibadah, untuk apa? Ngapus dosa-dosa yang kemarin-kemarin, amin. Untuk menambah pahala amal yang kemarin-kemarin sedikit ditambahin. Jangan begitu banget, alhamdulillah. Oh, sinetron, jebret, ya. Apalagi bola, jebret, betul nggak? Lawak, jebret, apalagi, ya. Hah?
artis-artis, gosip-gosip apa ya? Umur kita ini pendek, jangan merasa aman. Oh, dia masih muda, digim loh. Mentang-mentang badannya udah gede, ya, pakai baju nggak mau, pakai kaos, paham nggak? Supaya orang lihat semua kaosnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Hayya 'ala shalah. Kemana ente? Panggilannya siapa ini? Allah, bukan muadzin. Hayya 'ala shalah. Allah manggil, nanti angkat besi lagi, angkat apa lagi ntar, betul gak? Angkat besi, angkat bini ntar, betul gak? Sekarang sholat dulu, amin. Udah kira kalau bisa ngangkat bini. Alhamdulillah, amin. Ente sekarang, ente kira kalau ente udah sehat, kalau ente udah kuat, kalau ente masih muda, udah nggak ada, ya, nggak bakal mati gitu. Kalau ente udah kuat, udah sehat, ya, masih muda, kuat, ya, sehat nggak? Sehat, masih muda, kira-kira jauh dari mati gitu. Terus yang luyu-luyu kayak Habib begini, ya, Habib Salim ini kayaknya bisa mati, ya, ya. Itu yang kadang-kadang yang suka nyumpain itu berangkat duluan biasanya. Hati-hati, apalagi yang benci-benci sama ulama, walat semua, naudzubillah min. Betul gak? Kita doain deh, Ustaz biar mati, biar mampus, supaya nggak ada pengajian. Itu PKI itu. Benar nggak? Kalau inti orang yang beriman, inti selalu berdoa minta supaya guru-guru selamat, amin. Mari yang Habib doain, Habib Rizik semua, ya, ulama-ulama yang teraniaya, yang termadlum, ya, aktivis semua, doa ya Allah berkat karomah, majlis rahasia di majlis, ya Allah angkat yang dolim beri taufik hidayah, petunjuk supaya cepat taubat, amin, ya, mudah-mudahan ya Allah. Ini orang-orang dolim ente kira terus ente aman dari hukumannya dunia, terus merasa di sono udah beres gitu. Lalu udah masuk ke penjara terus aman gitu, belum itu urusan ente. Kalau ente main-main, orang membunuh satu orang itu nggak bisa disimpatin, ya, kehormatan darahnya orang yang beriman kepada Allah itu lebih terhormat, ya, daripada Ka'bah, daripada kota Mekah, kotanya Allah, ya, maka perlu karomah, ya, Ka'bah musyarrafah, ya, itu darahnya orang beriman lebih terhormat di mata Allah satu orang, ya. Apalagi ente mau membunuh berapa orang yang beriman, naudzubillah min. Orang muslim aja ada muslim itu di mata Allah. Ini kenapa? Ini orang dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Hebat gak? Hebat gak? Siapa yang coba-coba membunuh saudaranya muslim, seakan-akan ente membunuh manusia seluruhnya, naudzubillah min. Jangan gampang-gampang ente merasa aman, sebentar lagi ente ketemu Allah, ya, kita semua bakal ditanya, ya, makanya, ya, jadi sholat jangan dibuat main, ya. Anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah yaj'alni, ya, anna Allah ud'u Allah yaj'alni amin, yaj'alni min ahli syafa'atik wa yarzuqni muraqabatik fil jannah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya, berdoalah kepada Allah, mintalah untukku agar, ya,
Allah jadikan aku ini termasuk orang-orang min ahli syafaatik, termasuk orang-orang yang memperoleh ya, syafaatmu ya Rasulullah. Wa yarzuqni muraqabatikul jannah. Nah, dan supaya Allah memberikan anugerah ya kepadaku ya, menjadi orang muraqabah, menjadi orang kawan setiamu di surga. Hebat gak permintaannya? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? A'inni bi katratis sujud. Ya. Maka ya, bantulah aku dengan banyaklah sujud kepada Allah. Nanti sholat nggak tuh? Sholat nggak? Nah, jadi kalau ente mau dekat sama Nabi, ya, dan mau mendapat syafaat dari Nabi, banyaklah sholat. Perhatikan sholat. Minimal jangan sampai sholatnya telat-telat. Jangan sampai remehin sholat. Karena begitu juga dikatakan inna aqraba ma yakunul abdu minallahi ta'ala an yakuna sajidan. Ya. Nah, yaitu posisi yang paling ya, dekatnya seorang hamba kepada Allah dalam keadaan sujud. Masya Allah. Jadi kita ini ya, dikit-dikit sujud. Ya. Jangan sombong. Orang yang sombong itu yang nggak mau sujud sama Allah. Mau tahu orang yang sombong yang nggak mau sujud. Iblis gak mau sujud sama Nabi Adam, betul gak? Tadinya iblis ini ya, makhluk Allah yang paling ahli ibadah, paham gak? Punya pasukan banyak ya. Nah, mulai sombong karena ya gak mau menurut perintah Allah. Lantaran apa? Lantaran sudah lagi gak mau nurut perintah Allah. Allah tahu ini, karena udah biasanya orang kalau udah ngetop, udah mulai macam-macam, betul nggak? Nah, Nabi Adam, ini makhluk baru ini, makhluk baru, ana suruh sujud. Kenapa ente nggak mau sujud? Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Dari mana ente bisa ngatain ente lebih baik dari dia? Ya kan? Kalau Allah perintahin sujud, udah mau baru kayak mau ini orang makhluk, ya kan? Baru kita lama. Biasanya kalau lama top ya. Mau baru mau lama gak ada urusan. Kalau kita beriman kepada Allah. Iblis, ente sujud sama Adam. Enggak bisa. Yang lain aja deh. Perintah yang lain aja deh, jangan yang ini ya. Jadi iblis gitu dimasukin neraka ya, sampai di ini kita Ihya Ulumuddin ya. Sampai setiap tahun 100 tahun, setiap 100 tahun ya, diangkat, dientas dari neraka, paham nggak? Nabi Adam ditaruh depan, ayo sujud. Oh enggak. Ini udah 100 tahun ngetep di neraka, paham? Dahsyat gak itu? Udah dikebukin segala macam, udah nggak tahu apanya dia nggak, siksaannya udah nggak jelas deh, bener nggak? Ya 100 tahun datang, ayo sujud sekarang. Enggak. Mendingan aneh nyebur lagi neraka, ayo masuk lagi, nyebur. 100 tahun kemudian dikeluarin lagi, datang lagi Adam, ayo sekarang bagaimana? Enggak, mendingan masuk lagi. Dahsyat gak sombongnya? Ada gak umatnya Nabi yang sombong gitu? Banyak. Itu sekutunya iblis. Bang, sholat bang. Apa sholat? Ente yang sholat sono. Nah itu kalau mau tahu sekutunya iblis. Betul gak? Hati-hati. Jangan sampai kita ya, mau sombong, gak mau sujud. Padahal orang yang paling hebat kedudukannya, yang paling dekat nanti ya, dengan Allah dalam keadaan sujud. Nah, bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah, ini hakir, ini fakir, ini dhaif, ini ajiz, ini mudnib, ini asi, terus ya Allah, sesungguhnya aku hambamu yang hina, hambamu yang lemah, hambamu yang ya, yang banyak maksiat, yang banyak dosa, yang banyak melalaikan kewajiban-kewajibanmu ya Allah.
di bulanmu ini ya Allah, aku bersujud kepadamu, aku bertaubat atas kelalaian dosa-dosaku ya Allah. Enggak, ampuni dosaku ya Allah. Jangan kau matikan aku, hamba-Mu yang hina ini dalam keadaan hina ya Allah. Gitu, insya Allah selamat, amin. Karena orang yang sujud sama Allah, ini Allah cinta. Allah nggak lihat banyaknya duit, banyaknya harta, banyaknya jabatan, benar ya? Yang dilihat oleh Allah pengakuannya, ya, akan kehinaan, kelemahannya, kelalaiannya, penyimpangan-penyimpangan terhadap ya perintah-perintahnya. Nah, ini Allah cinta yang ini, walaupun udah berlumuran dosa yang dahsyat, benar nggak? Nah, karena orang yang ibn ad-dami kaman la dabalah, orang yang tobat dari dosa sama seperti nggak punya dosa, amin. Kita kira-kira punya dosa nggak? Ada yang nggak punya dosa di sini? Ada nggak? Mau nggak terima dosa Habib banyak ini? Ya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, ya. Nah, ya. Jadi di situ kita harus betul-betul, ya, aqimis sholah li dzikri, kata Allah Taala, ya. Nah, ente untuk mengingatku itu dirikan sholat. Jangan ente bilang saya enggak sholat. Kenapa? Apa arti sholat kalau nggak ingat? Ada lagi yang begitu tuh. Ada kayak begitu. Ya, buat apa sholat kalau nggak ingat? Allah bilang aqimis sholah li dzikri. Ya, sebagai bentuk ingatnya ente kepadaku, tunaiin sholat. Karena sholat ini perintah Allah, hadiah Allah, hadiah istimewa dari Allah buat Nabi, hadiah yang nggak bisa diwakilkan. Berarti istimewa nggak? Nggak boleh. Berarti banyak rahasia nggak di dalamnya? Nggak boleh sembarangan orang terimanya. Ini hadiah istimewa dengan rahasia yang dahsyat. Ini bukan hanya untuk Nabi dan untuk kita umatnya, amin. Masya Allah. Ada lagi nggak yang lebih hebat dari ini hadiah? Kira-kira nanti pikir deh, nanti kalau pulang nanti mikir, kira-kira ada nggak sehingga kita bisa mengerjakan di atasnya itu amal ibadah dalam Islam yang paling utama, iqamatis shalah, ya. Jadi bukan main-main sholat. Kita ini kalau sholat udah hayya 'alas sholat, betul nggak? Ya. Di antara orang untuk penyebab terkuat penarikan rezeki itu apa? Ya, yaitu apa? Ya, masuk ke masjid sebelum waktu. Mau nggak? Masuk ke masjid sebelum waktu. Kalau kita waktu udah habis baru masuk, lu nggak? Ya, beda kan? Nah, kira-kira mau dapat rezekinya kuat nggak? Pengen nggak? Rezekinya mantap, pengen nggak? Itu penyebab terkuat. Ya. Begitu hayya 'alas sholat naik motor, seret masuk masjid, sebentar doang. Amin. Ya, mudah-mudahan ada perubahan, insya Allah. Ya, jadi ini nasihat untuk diri Habib dan mudah-mudahan untuk kita semua bisa ngamalin, amin. Ya, jadi sholat bukan main-main. Kita ini kadang-kadang ngobrol ini hak kita ini, ya, luar biasa. Ya, ngobrol ini, sholat ini cuma 5 waktu dulu, ya, tadinya 50 waktu. Makanya kita baca Fatihah juga, ya, Nabi Musa, amin. Berkat sarannya Nabi Musa, berkat perjuangan Nabi Musa yang 50 waktu, ya, menjadi 5. Coba kita mikir, merenung dikit. Kalau sholatnya 5 waktu, ini nggak ada lagi gini, kelamaan ini, kelamaan. Sebentar lagi ada lagi, sebentar lagi ada lagi nih. 50 waktu ya, kawan. Benar nggak? Nggak ada ente mau duduk mau makan terus ngobrol-ngobrol nggak, terus masuk ngerokok nggak ada. Hayya 'alas sholat, berangkat. Baru di rumah luyu-luyu buka baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk lagi mulai luyu, Allahu Akbar, berangkat lagi. 50 waktu, 50 waktu, 5 waktu aja keteter kita.
Keteter nggak 5 waktu? Keteter kita 5 waktu. 50 waktu. Beb, terus terang Beb, ana nggak ikut umatnya Nabi Beb. Ikut siapa? Umatnya setan aja Beb. Alhamdulillah Beb. Coba anda pikirin, apa? Kita 5 waktu aja keteter. Ini Habib ini keteter. Kalau ente insya Allah nggak keteter, amin. Ente Beb 5 waktu bisa, bila perlu ditambahin lagi, jadiin 50 waktu. Wah, hebat ente deh. Enggak, oh, hebat ente udah. Enggak. 5 waktu keteter. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini, ini kan agak malam dikit pulangnya ya. Mungkin nanti jam 12 pulang nanti. Ya, insya Allah sebentar lagi tidur. Hanya sholat subuh. Mudah-mudahan bisa bangun, amin. Ya, pakai bekernya 2 sini. Ya. Kadang-kadang alarm 1 nggak mempan. Ya enggak? Alarm di HP itu 1 nggak mempan. Ya, pakai beker, beli beker tuh yang. Ya. Yang bikin ngagetin itu nggak apa-apa ente, latihan ya. Ya. Orang sekarang minta dikaget-kagetin, amin. Iya, ya. Jadi minta dikagetin. Alhamdulillah ente dikagetin sama beker, ya enggak? Betul enggak? Ente kalau dikagetin sama beker, kadang-kadang berani nggak ente baru beli beker terus ngagetin terus ente mati? Nggak mungkin. Coba kalau bini ente ngagetin, itu gamparin tuh. Ya, anak ente ngagetin, gamparin. Berarti dolim nggak ente? Beker, berapa beker harganya? Ya enggak, buatan manusia beker, bener enggak? Ente dibangunin dan ente sengaja pengen beli beker yang supaya ngagetin. Dikagetin sama beker, masya Allah, bagus, cakep itu. Ya, ya. Tapi kalau dikagetin sama bini, wah, suar, gak ada akhlak. Wow. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan selamat kita ya. Nah, ya. Jadi minta dikagetin. Orang sekarang minta dikagetin. Kalau urusan sholat minta dikagetin, bang, minta tolong ya. Jangan minta bilang, bang, tegur ya, bukan tegur ya, tegur, bang, ayo sholat luyu, enggak, yang ngajak luyu, yang diajak lebih luyu juga, bisa bang, entar dulu, ya, ya. Jadi begitu, ya, jadi ente minta dikagetin, sanggup nggak ente? Ente sama temen ada berdua itu, kemana-mana berdua sama temen, bang, ayo main kaget-kagetan ya, nah. Iya, jadi sama temen kaget-kagetan enak ente, bang. Ayo sholat, astagfirullah. Enak gak? Jadi terbiasa. Begitu ada kagetan dikit udah refleks. Amin. Ada motor, wah, jaga-jaga. Enak gak? Jam 1 bangun, ya. Ada motornya, jam 2 bangun. Enak gak? Jadi waktu nggak hilang. Ini repot ini, masya Allah. Ya. Alarm, ya. Alarm kita, alarm bini, alarm anak-anak bunyi semua. Nggak mempan. tambah yang model musik tambah enak ada, tambah ngikutin yang hobi musik tambah masya Allah, sengaja kagak bangun tambah joget deh. Setan tuh banyak setannya tuh kupingnya udah, bener gak? Ya, jadi enaknya dikagetin atau disiram RS, bener gak? Siram RS begitu ya, bang, nanti kalau anda tidur, kalau anda masih nggak mau bangun, itu siram RS. Bener ya, bener. Nah itu berani ente, udah ngomong. Enggak, jadi permintaan ente, amin. Ada lagi, bang, bila perlu ente kencingin, wah. Aneh daripada dikencingin setan, mendingan ente kencingin bang, bener ya? Iya, iya. Begitu gak bangun, ini anak kencingin nih, iya, bener nih anak kencingin. Oh, mau kencingin aja udah. Ya. 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 Karena kalau orang udah dibayar, udah adzan subuh, ya, udah adzan subuh gak bangun, balas setan fi udhuni. Ya, setan kencing di telinga ente dikencingin setan. Jadi ente nggak berasa. Mudah-mudahan kita insya Allah berkat ini bulan keagungan, bulan kehormatan, kita bisa mengagungkan ini bulan, menghormati ini bulan, dan kita insya Allah bisa cemburu terhadap ya, perkara yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Mendirikan sholat. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusharrifu ridhaka wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalaqta amraka wa aswa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Sabari mau ngomong sedikit 5 menit. Hah? Ya, jadi kita insya Allah sekali lagi bulan depan terus kita tutup untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Jadi pertemuan kita bulan depan ya, insya Allah ya. Kita kasih tahu kawan-kawan kita
yang nggak hadir pada malam ini, ya, majelis kumpul, ya, bulan depan insya Allah tawakuf, ya, sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.